لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa alaikat tuklanu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah tarwih yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama mari kita mengungkapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kedua ini alhamdulillah kembali nilai-nilai keimanan tetap tertanam di dalam dada dan kita semuanya alhamdulillah memenuhi masjid ini. Semua ini adalah karena anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita syukuri, khususnya bahwa kita sudah berada di bulan suci Ramadan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Ya bani Adam, khudhu sinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak cucu Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian setiap kali hendak menuju ke masjid. Makan dan minumlah dalam kehidupan keseharian dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam ayat ini ada 3 etika yang disampaikan hendak dicamkan oleh umat mukmin. Ada etika dan tata cara mendatangi masjid. Yang kedua, etika mengkonsumsi makanan dan minuman. Dan ketiga, etika di dalam melakukan makan dan minum itu jangan berlebih-lebihan. Seperti itu. Untuk yang pertama ini, bagaimana wujudnya dan implementasinya dalam kehidupan kaum muslimin, khususnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa masjid ini adalah bukan tempat sembarang. Bukan tempat untuk bertransaksi. Bukan juga tempat untuk mencari barang hilang. Bukan tempat untuk mempersoalkan berbagai permasalahan. Tetapi masjid itu adalah tempat ibadah, mencari ketenangan, mencari ridha Allah, tempat berdoa, tempat mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau harus mengeluarkan suara di masjid dalam rangka memberi petunjuk atau dalam rangka meminta petunjuk. Seperti itu. Maka orang yang ingin pergi ke masjid itu tentu dia secara kejiwaan akan mempersiapkan banyak hal pada dirinya. Yang pertama-tama adalah keikhlasan. Ketika kita ingin mendatangi masjid, apalagi seperti malam ini di bulan suci Ramadan,
kita semuanya sudah teredukasi bahwa tempat yang sangat mulia yang harus didatangi adalah masjid. Kita juga telah mengerti sama-sama bahwa insya Allah kita akan dapat rahmatnya Allah di masjid. Dapat pahala. Belum lagi amaliyah Ramadan yang akan kita kerjakan di masjid ini insya Allah dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat ke 700 kali lipat, kecuali puasa. Maka puasa dilipat gandakan oleh Allah unlimited. Hanya Allah yang bisa menghitungnya. Tetapi yang lain ada hitungannya. Seperti itu ditegaskan di dalam beberapa hadis. Yang paling utama yang kita lakukan ketika ingin berangkat ke masjid adalah ikhlas. Lillahi ta'ala kita harus pergi. Berarti masjid ini bukan tempat bermainnya anak-anak. Bukan juga tempat mengobrol. Dan seterusnya sama-sama kita tahu. Dan tujuan yang paling penting adalah salat. Dan jamaah. Berarti kalau salat dan berjamaah, maka salat jamaah adalah perbuatan yang paling utama. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global menerangkan etika sebelum ke masjid dan setelah hadir di masjid. Seperti apa? Dari hadis inilah diterangkan oleh para ulama dengan berbagai macam ketentuan dan adab-adab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa fi baitihi. Salatnya seseorang itu secara berjamaah itu lebih besar pahalanya, nilainya, kemuliaannya daripada salatnya seseorang itu ketika dia berada di rumahnya atau di pasar-pasar mereka itu sibuk. Ya. Seperti apa itu? Dzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a summa atal masjida la yuridu illa salata wa la yanhazuhu illa salatu. Yaitu ketika ada seseorang ya yang memperbaiki wudunya ya, jadi tentu dengan persiapan itu mulai dari wudu. Wudunya di mana? Di rumah. Ya. Kemudian dia perbaiki wudunya di rumah. Kemudian ia berangkat ke masjid. Tujuannya diperbaiki. La yuridu illa salata wa la yanhazuhu illa salatu. Dia sama sekali tidak berangkat ke masjid kecuali ingin salat. Dan tidaklah ia keluar dari rumahnya kecuali masalah salat yang mengeluarkan dia dari rumahnya. Bukan tujuan yang lain. La yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu darajatun. Wala hatta khutwatan illa wala yakhtu khutwatan illa hatta anhu khati'atan. Dan tidaklah satu langkah dilangkahkan kalau tujuannya untuk itu, melainkan ia diangkat derajatnya oleh Allah. Dan dihapuskan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid, sampai dia sampai di masjid. Jadi niat yang bagus, niat yang ikhlas, kemudian berwudu di rumah, setelah itu berjalan dengan penuh hajat dan niat yang tulus di dalam hati,
maka belum sampai ke masjid sudah habis dosa-dosanya. Luar biasa. Ya. Hatta yadkhulal masjid. Fa iza dakhalal masjid, ketika dia masuk masjid, kana fis salati. Ya. Madama salatu tahbisuhu, ia tahbisu. Ketika dia masuk masjid, kemudian dia salat, ya. Dia senantiasa terhitung salat selama berada di masjid. Dikatakan dalam hadis madamatis salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia berada di masjid, tidaklah menghabiskan waktunya di masjid kecuali disebabkan karena dia ingin salat. Jadi apakah itu salat witir, apakah itu salat tarwih, ya. Seterusnya seperti itu. Wal malaikatu yusalluna alaihi madama fi majlisihi alladhi yusalli fihi. Ya. Kemudian dikatakan bahwa ketika dia berada di masjid, seluruh malaikat mendoakannya selama dia berada di tempat dia masuk dia di majelisnya. Selama dia berada di majelisnya, artinya selama dia berada di dalam kondisi suasana ingin sholat atau suasana setelah salat. Apa doanya malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah, berikanlah kepadanya kasih sayangmu. Kemudian Allahumma ghafir lahu, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah tobatnya. Nah, kalau malaikat yang mendoakan kita bagaimana? Sudah jelas pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi orang yang ada di masjid tadi seperti kita ini terus mendapatkan pahala yang mengalir dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala salat. Ya. Ma lam yu'dhi fihi wa ma lam yuhdis fihi. Selama dia tidak menyakiti siapa-siapa di masjid dan selama ia dalam keadaan berwudu. Ya. Jadi inilah etika ketika kita sampai di masjid. Tetapi banyak etika lainnya. Ketika orang memasuki masjid, yang pertama-tama dikerjakan adalah salat sunnah 2 rakaat. Idza jaa ahadakumul masjidah falyarka' rak'atain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang di antara kalian itu mendatangi masjid, hendaklah dia salat 2 rakaat. Nah, para fuqaha mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah salat sunat tahiyatul masjid. Ya. Salat sunat tahiyatul masjid ini sebenarnya adalah salat mutlak. Dia sebenarnya adalah salat 2 rakaat. Salat apa saja, 2 rakaat. Tetapi ketika itu sudah dikerjakan mulai dari sahabat sampai sekarang, ditulis oleh para fuqaha, namanya salat sunat tahiyatul masjid. Sebenarnya dia itu adalah salat mutlak. Artinya salat 2 rakaat. Ya. Nah ini. Kemudian selanjutnya, orang yang memasuki masjid itu harusnya hendaknya melihat-lihat di mana dia hendak duduk. Ya. Jadi dilihat tempat yang kosong. Kemudian dia datang di tempat itu. Ada kejadian pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi ceramah satu tempat, sahabatnya itu membuat lingkaran. Ada 3 orang datang. Ya. Yang satu orang itu dilihat, wah, orang sudah ngajian di dalam. Sudah penuh. Perasaannya sudah penuh. Dia pulang. Yang 2 orang itu dia lihat-lihat, wah, ada kosong di salah satu tempat itu. Dia datang duduk. Kemudian yang ketiga, malu-malu antara dia mau duduk di tempat yang kosong ataukah dia di belakang. Saya di belakang saja. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang ketiga orang yang datang. Fa ammal awwal, kata Nabi, yang pertama, ya. Fa awa ilallahi fa awahu Allahu ilaihi. Yang pertama adalah dia bergabung
menuju kepada ridho Allah, maka Allah memberinya ridho padanya, memberikan perlindungan padanya. Karena langsung gabung, kemudian duduk dan ya ikut di dalam majelis itu. Wa amma tsani istahya minallahi fastahyallahu minhu. Yang kedua adalah dia malu-malu duduk di belakang, padahal ada tempat kosong di depan. Maka Allah pun malu-malu kepadanya memberikan pahalanya. Wa amma salis fa'arada 'anillah fa'aradallahu alaihi. Adapun yang kedua adalah dia berpaling dari Allah. Dia sudah sampai di masjid. Kenapa dia tidak masuk? Masuk saja tidak. Maka Allah pun berpaling darinya. Nah, jadi kita apabila datang ke masjid, banyak hal yang harus kita kerjakan. Di antaranya adalah salat 2 rakaat. Kemudian saf-saf itu diisi sesuai yang kosong. Kemudian juga ini adalah di mana saja kita bisa duduk. Ya, termasuk yang di belakang imam. Tetapi ada tambahan kewajiban ini kalau di belakang imam ini. Kalau tiba-tiba imam itu berhalangan, ya, apakah dia itu sakit, ya, maka hendaknya yang di belakang ini harus mengambil langkah-langkah preventif. Ya. Kalau tiba-tiba imamnya batal wudunya bagaimana? Harus ada satu orang yang maju memimpin ke depan. Oleh karena itu, ya silahkan saja datang di mana saja mau duduk dan di mana saja mau bersikir di masjid. Tetapi ingat, yang di belakang imam itu harus orang-orang yang minimal seperti imam. Jadi kita usahakan atau bisa mengambil tindakan kalau misalnya terjadi apa-apa, yaitu kita minimal bisa menggantikan imam. Seperti inilah etika-etika ini di dalam kita datang ke masjid untuk melakukan ibadah. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, anak-anak itu bagus dibawa ke masjid, tetapi dengan syarat 2. 1, jangan sampai dia membuat keributan di masjid. Yang kedua, menjaga agar kesucian masjid ini tetap suci. Jangan sampai ada kotoran, karena biasanya anak-anak kurang memperhatikan yang namanya kebersihan. Nah, itu harus dijaga. Kalau itu bisa dijaga, semuanya pergi ke masjid, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu akan ribut dan seterusnya, maka lebih baik dia salat di rumah. Seperti itu. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melaksanakan ya sunnah-sunnah keberadaan kita di masjid dengan banyak berzikir, bermunajat kepada Allah, kemudian kita berjamaah. Tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga di malam kedua bulan suci Ramadan ini kita semakin mendapatkan rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan ini kita isi dengan penuh kemuliaan. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.